Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan seputar filsafat. Dokter, simak baik-baik. Pertanyaan pertama, apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Filsafat klasik berfokus pada metafisika, ontologi, dan epistemologi dengan pengaruh besar dari Plato dan Aristoteles. Sementara itu, filsafat abad pertengahan dipengaruhi agama Kristen dan Islam, menekankan teologi, metafisika, dan etika dengan tokoh seperti Thomas Aquinas. Filsafat barat modern menandai perubahan signifikan. Filsuf seperti René Descartes menekankan individu, kebebasan, dan otonomi, serta mengkritik otoritas agama dan tradisi. Pertanyaan kedua, filsafat barat modern diawali dengan munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? Descartes merasa bahwa metafisika tradisional terlalu bergantung pada otoritas Aristoteles dan teologi, sehingga menghambat pemikiran kritis. Descartes juga menemukan bahwa metafisika tidak didukung oleh bukti empiris yang cukup. Descartes ingin memisahkan filsafat dari agama dan teologi. Descartes merasa bahwa metafisika telah menjadi korban dari kerusakan pengetahuan karena terlalu banyak spekulasi. Bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan? Metode positivisme dikembangkan oleh Auguste Comte dan berfokus pada pengamatan empiris, analisis statistik, dan penafsiran objektif. Metode dialektis dikembangkan oleh Georg Wilhelm, berfokus pada analisis kontradiksi dan sintesis. Materi ini melibatkan proses tesis, antitesis, dan sintesis untuk membentuk pemahaman baru. Pertanyaan keempat, dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud. Teori korespondensi artinya suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta atau realitas yang ada. Teori koherensi artinya suatu pernyataan dianggap benar jika konsisten dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip lain dalam sistem tersebut. Teori pragmatisme artinya suatu pernyataan dianggap benar jika efektif dan berguna dalam memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan? Realisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari kenyataan objektif. Kenyataan ada secara independen dari pemikiran manusia. Contoh, teori gravitasi Newton. Idealisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari pemikiran dan persepsi subjektif. Kenyataan adalah konstruksi pemikiran manusia. Contoh, teori relativitas Einstein. Pertanyaan selanjutnya, dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Materialisme menyatakan bahwa realitas hanya terdiri dari materi atau benda fisik. Semua fenomena dapat dijelaskan melalui hukum alam dan proses fisik. Tokoh Karl Marx, Friedrich Engels. Idealisme menyatakan bahwa realitas utamanya terdiri dari pikiran, kesadaran, atau spirit. Materi hanya merupakan manifestasi dari pikiran. Tokoh Plato, Immanuel Kant, Georg Wilhelm, Friedrich Hegel. Dualisme menyatakan bahwa realitas terdiri dari 2 substansi yang berbeda, materi dan pikiran, jiwa. Keduanya memiliki eksistensi independen. Tokoh René Descartes, John Locke. Pluralisme menyatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi atau entitas yang berbeda, seperti materi, pikiran, dan spirit. Semua memiliki eksistensi yang sama pentingnya. Tokoh William James, Alfred North Whitehead. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Materialisme menyatakan bahwa realitas hanya terdiri dari materi atau benda fisik yang dapat diukur dan diobservasi. Semua fenomena dapat dijelaskan melalui hukum alam dan proses fisik. Idealisme menyatakan bahwa realitas utamanya terdiri dari pikiran, kesadaran, atau spirit. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman subjektif dan pemikiran. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang paling dapat dipercaya adalah indera, bukan akal.
Hal ini karena indera memberikan pengalaman langsung tentang realitas, memungkinkan observasi langsung, menyediakan data konkret dan spesifik, serta memungkinkan verifikasi melalui eksperimen dan pengamatan. Selanjutnya, jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Indra memiliki beberapa kelemahan, seperti keterbatasan ruang dan waktu, keterbatasan kemampuan, kesubjektifan, ketergantungan pada kondisi fisik, dan batasan spektrum akal, juga memiliki kelemahan, seperti keterbatasan pengetahuan, kesubjektifan, ketergantungan pada data, risiko kesalahan, dan batasan logika. Akal hanya dapat memproses informasi yang sudah ada dan dapat membuat kesalahan dalam menganalisis data. Sampailah kita pada pertanyaan terakhir. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Nilai subjektif adalah nilai yang bersifat pribadi dan individu, ditentukan oleh perasaan, emosi, dan preferensi pribadi. Nilai ini berbeda-beda antar individu dan tidak dapat diukur atau dibuktikan secara ilmiah. Nilai objektif adalah nilai yang bersifat universal dan berlaku bagi semua orang. Nilai ini ditentukan oleh prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum. Sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seputar filsafat. Semoga dengan video ini teman-teman diharapkan memahami filsafat secara mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.